Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, bersama saya Pak Mertaade dari Bali. Kita akan berlatih rutin memunculkan pikiran harmonis kita, menguatkan pikiran harmonis kita untuk menjaga kesehatan badan. Kalau ada problem di badan atau sakit, mudah-mudahan bisa dibantu, disembuhkan dengan pikiran harmonis kita. Juga untuk menenangkan pikiran kita, kalau ada pun reaksi-reaksi buruk, pengalaman hidup kita yang trauma, yang jelek, yang mungkin aktif sekarang ini, bisa kita lepaskan, kita bersihkan. Dan tentu saja yang paling penting adalah menguatkan pikiran harmonis tersebut. Sehingga ketika kita ketahui, kita sadari apa yang kita lakukan, kita bisa mengarahkan diri kita untuk berpikir baik, berbuat baik, untuk kebahagiaan hidup kita sehari-hari, dalam berkeluarga, melakukan tugas, mungkin pekerjaan di kantor, ataupun di mana saja. Yang kita sadari mudah kita kontrol, kita bisa arahkan sesuai dengan keinginan kita, tentu saja dalam arti keinginan yang baik. Tapi setengah sadar, di bawah sadar, sulit dikontrol. Nah, kalau kita sering latih seperti apa yang kita lakukan setiap hari, mengikuti siaran radio Mixler ini, mungkin pagi atau mungkin malam, harapan kita setengah sadar, di bawah sadar kita tetap edukasi. Dia mempunyai kualitas baik ketika dia bereaksi, ketika kita tidak ketahui. Seperti biasa, saya akan mengatakan saya sangat bahagia, senang bisa berlatih dengan kawan-kawan. Kita akan berlatih menguatkan pikiran harmonis kita. Saya sering mengatakan dengan kawan-kawan, ketika kita belum sakit, bisa bermeditasi, khususnya meditasi kesehatan ini, jauh lebih mudah. Nanti mudah-mudahan tidak, kalau kita sakit ada problem, lalu kita hadapi dengan pikiran harmonis. Ini jauh lebih mudah. Karena kalau kita sudah sakit atau sedang sakit, untuk berlatih mulai supaya perhatian kita kuat, lalu kemampuan kesadaran kita untuk tenang seimbang, untuk menahan sakit, untuk dilatih untuk menjadi pikiran harmonis itu sangat sulit, karena pengertian yang harus kita pelajari lalu harus dilatih itu sangat sulit. Tapi kalau kita sudah bisa pikiran harmonis, kadang-kadang sakit atau problem tidak bisa kita hindari. Kalau kita sudah mempunyai pikiran harmonis lalu problem itu datang, kita lebih mudah untuk menghadapi. Saya sering mendapat WhatsApp dari kawan-kawan Bali Usada yang keluarganya sedang sakit, minta tolong saya untuk menerima konsultasi dan memberikan advice untuk membantu penyembuhan. Nah, kalau belum bisa bermeditasi, sulit.
Kalau dia sudah bisa bermeditasi kan mudah. Tinggal memberitahu, oh sakitnya, diskusikan, lalu obat-obat dari para dokter yang memang harus dikonsumsi ya silakan. Lalu saya juga bisa memberikan saran beberapa obat dari tumbuh-tumbuhan mungkin, atau minyak untuk dioles di badan. Lalu dengan pikiran yang harmonis, itu 70% dapat membantu badan kita, memori kita, kesadaran kita untuk disembuhkan kalau kita punya problem. Malahan beberapa riset sekarang mengatakan 90% problem orang itu sekarang datangnya dari pikiran dan spiritual. 90%. Jadi hanya 10% murni sakit badan, mungkin yang datangnya dari makanan atau mungkin virus, mungkin harus perlu operasi, ketemu dokter, ya silakan. Nah, kalau kita mempunyai pikiran harmonis akan lebih mudah untuk menghadapi. Pikiran harmonis berkali-kali saya sampaikan, karena tadi waktu pembukaan saya tekankan, pikiran harmonis artinya pikiran yang kita latih, kita sadari supaya konsentrasinya kuat, kita ketahui supaya kesadarannya kuat, kita ketahui supaya lembut, cinta kasih, dan fleksibel, kebijaksanaannya kuat. Nah, kalau otot-otot pikiran ini kuat, 4 otot pikiran yang kita latih ini, otot yang lain, ketika pikiran kita kontak, perasaan muncul, pencerapan muncul, konsentrasi muncul, tekad kuat muncul, dia pasti mengarahnya ke tempat yang baik. Dia akan damai, dia tidak akan mencekram, dia akan tenang seimbang menghadapi hidup ini. Ketika kita susah, kita lebih tenang seimbang menghadapi. Ketika kita senang, kita nikmati tapi dengan tenang seimbang, sehingga kesombongan, keserakahan tidak muncul. Ketika dihina orang, kalau kita tenang seimbang, kita akan menerima melalui latihan panca indera kita yang sering kita rasakan melalui badan, itu lebih mudah. Ketika kita dipuji, kita tidak menjadi orang sombong. Tentu saja tetap syukuri ya. Orang yang kaya, yang mungkin dipuji orang karena terkenal, populer, tidak apa-apa. Itu adalah nikmat kehidupan dari hasil kerja keras, membawa diri pintar, lalu berkah-berkah baik itu muncul. Dalam hidup itu adalah nikmat yang kita syukuri, berkah yang kita syukuri. Tapi kita harus hadapi dengan tenang seimbang. Tidak membuat kita melekat, tidak kita menjadi sombong. Jadi pikiran harmonis itu banyak sekali manfaatnya. Apa teori-teori yang kita pelajari dari nasihat-nasihat orang tua kita, apa yang kita pelajari dari nasihat guru-guru spiritual kita, agama kita, dapat kita lakukan karena kita mempunyai otot yang baik untuk melakukan. Kalau hanya teori saja, mendengarkan ceramah, membaca buku, hanya teori saja, kita tidak mempunyai ototnya, sulit untuk melakukan. Jadi saya sangat senang sekali dengan kawan-kawan rajin berlatih seperti ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya.
Mari kita mulai berlatih. Seperti biasa, saya hari ini akan mengajak kawan-kawan berlatih secara besar, tapi melewati juga getaran yang halus, sehingga pikiran kita itu biasa merasakan yang kasar, yang halus, dia menjadi pintar, tenang, seimbang untuk menghadapi senang, susah, sakit, sehat, dipuji orang, dihina orang, supaya kuat melakukannya, menerimanya, sehingga kebahagiaan tetap kita peroleh. Mari silakan duduklah dengan rileks. Ingat punggungnya tegak. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Lidah menyentuh langit-langit di mulut, tentu sejak matanya dipejamkan. Rasakan wajah, rileks. Kalau sudah mengambil posisi yang biasa dipilih, sekarang rilekskan dulu badan kita secara besar. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Marilah kita bermeditasi untuk menguatkan pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan dimulai dulu dengan berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan. Rasakan dari dalam dada kita ke seluruh badan. Sadari seluruh badan kita. Dengan lembut ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Boleh beberapa kali kalau melakukan sendiri dengan lembut agar seluruh sel di tubuh kita menjadi rileks, sehingga endorfin, dopamin, oksitosin, zat-zat baik di badan kita itu berkembang dengan baik, hormon yang baik muncul. Dari dalam dada
ke seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, di luar rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Lanjutkan ke 9 arah selanjutnya. Ingat di arah nomor 12, diam sedikit agak lama. Meditasi diteruskan. Kalau sudah tenang, sekarang lanjutkan. Sadari nafas kita. Sadari nafas kita keluar dan masuk di dalam hidung atau di sekitar hidung, di lingkarannya atau di atas bibir. Di mana saja. Biarkan ingat badan kita yang bernafas. Jangan kita yang menarik atau mengatur. Jangan kita yang mendorong, mengikuti kemauan kita. Jangan. Rasakan badan rileks, lalu biarkan nafas itu keluar dan masuk secara alami. Tugas kita hanya merasakan nafas, memperhatikan nafas di salah satu sentuhannya, mungkin di dalam hidung, mungkin di lubang hidung, di pinggir lubang hidung, mungkin di atas bibir, di mana saja. Perhatikan. Kalau bisa kita memperhatikan anginnya nafas, bagus sekali. Atau batangnya nafas. Tahu nafas. Mula-mula begitu saja. Dia masuk, kita tahu nafas itu masuk, keluar, tahu nafas itu keluar. Diam di sana untuk beberapa menit. Agar perhatian kita menjadi tajam, konsentrasi kita akan bertambah kuat. Menyadari nafas. Dicoba untuk 1-2 menit. Ini kita sedang menguatkan konsentrasi kita. Meditasi diteruskan.
Ingat, tugas kita hanya memperhatikan dengan lembut atau merasakan dengan lembut. Tahu nafas, itu saja. Konsentrasinya akan bertambah kuat. Kalau sudah cukup, sekarang perhatikan karakteristiknya. Ketika nafas masuk atau keluar, mungkin dia panjang, kita tahu dia panjang. Kalau dia pendek, kita tahu dia pendek. Atau mungkin terasa masuk dan keluarnya kasar, kita tahu dia kasar. Apa saja karakteristik yang bisa kita kenali pada saat ini, at the present, amati dia. Amati dengan lembut. Sehingga konsentrasi, mengamati dengan lembut, cinta kasih, mengetahui karakteristiknya pada saat ini, sadar kita, sadar yang baik kita, menjadi lebih kuat. Sadari dengan lembut. Coba diteruskan. Ini membuat pikiran baik kita muncul. Konsentrasi, kesadaran baik, cinta kasih muncul. Tugas kita at the present. At the present kita makin panjang di dalam per detiknya. Nafas masuk panjang, kita tahu panjang. Nafas keluar panjang, kita tahu panjang. Mungkin nafas kita terputus-putus, tersengal-sengal. Tugas kita hanya menyadari dia tersengal-sengal. Kita tahu dia tersengal-sengal. Sadar, awas, terjaga. Mengamati seperti apa adanya. Hanya dengan rajin merasakan nafas, kualitas oksigen yang masuk ke tubuh kita menjadi lebih hangat, masuk ke paru-paru, ke darah, ke jantung, beredar ke seluruh badan, sudah banyak membantu kesehatan kita. Hanya menyadari nafas dengan lembut. Ingat, harus lembut. Sehingga energi cinta kasih kita juga ikut masuk ke darah kita. Nah, kalau sudah tenang, sekarang ketika mengamati, perhatikan. Tadi dia masuk, setelah itu dia keluar. Dia berubah. Tadi masuk, sekarang keluar. Dia berproses, dia berubah. Dia anicca.
dia fana, dia impermanen. Menyadari perubahan adalah menyadari salah satu kebenaran mutlak di alam semesta ini. Orang yang dapat menyadari kebenaran, kebijaksanaan diperoleh. Otot kebijaksanaannya bertambah kuat. Makin halus, makin kecil, makin detil perubahan dan proses disadari, makin kuat kebijaksanaannya muncul. Mungkin masuknya dingin, keluarnya sedikit hangat. Bagus. Mungkin ketika nafas masuk, hidungnya bertambah kecil. Ketika nafas keluar, hidungnya membesar. Dia berubah. Terus amati perubahan. Terus amati impermanennya. Terus amati anicanya. Sehingga pikiran harmonis kita muncul bertambah kuat. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup kuat, tenang, pikiran harmonisnya sudah tenang, seimbang, menyadari nafas keluar dan masuk, merealisasi perubahan. Mari kita gunakan untuk menyehatkan badan dan melepaskan reaksi buruk dari memori. Secara besar, rasakan kepala dan leher kita dengan lembut. Ingat, ketika ikut Tapa Berata, saya mengatakan 4 direction, 4 landasan untuk menghadapi hidup yang harmonis. Rasakan kepala kita. Sadari, hadapi dengan lembut. Sadari dia berubah. Biarkan dia bergerak sendiri, lepaskan. Kepala dan leher dirasakan. Dimanapun ada sensasi. Mungkin di ubun-ubun, mungkin di dalam mata, mungkin di dalam mulut, mungkin di dalam tenggorokan, mungkin leher kita yang kiri atau yang kanan tegang, di mana saja. Kontak perhatian kita menangkap sesuatu di sana, diam di sana. Mungkin dia kasar, mungkin dia halus, mungkin berupa getaran, tidak apa-apa. Tugas kita diam di sana. Rasakan dengan lembut. Umpamanya terasa tegang di leher. Diam di leher. Dengan lembut.
Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin hanya proses zat kimia di tubuh kita. Mungkin ada memori trauma-trauma yang kuat nyantol atau bekerja di sana, di bawah sadar, setengah sadar. Atau mungkin pikiran setengah sadar di bawah sadar kita bereaksi di tempat tersebut. Tidak menjadi persoalan, tugas kita hanya menyadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu, kalau sudah, sekarang ringankan pikiran kita. Perhatian kita dikuatkan untuk merasakan yang halus. Melatih merasakan yang halus. Dicoba di ubun-ubun. Rasakan yang halus di sana. Biasanya seperti tusuk-tusukan, jarum yang halus, atau mungkin seperti ada semut yang berjalan, atau terasa ada sesuatu yang tebal. Ingat, tugas kita hanya menyadari dengan lembut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin kita menangkap, menyadari crown cakra kita, cakra mahkota kita, yang banyak pengaruhnya dengan korteks, dengan kelenjar getah bening kita di dalam tubuh. Lalu turun di antara dua mata, rasakan dengan lembut. Ingat, ringankan pikiran kita, coba dirasakan yang halus di sana. Kita tidak membuat dia lebih kuat atau lebih lemah, tugas kita hanya menyadari, mengharmoniskan apapun yang kita rasakan. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah cukup, pindahkan ke dalam tenggorokan kita. Cari, sadari yang halus, yang bergetar. Getaran cakra tenggorokan kita. Belajar merasakan badan yang kasar, badan yang halus, membuat pikiran kita menjadi tenang, seimbang. Yang kasar, marah, khawatir, emosi. Yang halus, dipuji orang, sombong. Yang buruk-buruk bisa seperti itu. Kalau kita sadari, dia anicca, dia berubah, tidak kekal. Yang buruk kita lepaskan. Pikiran harmonis kita bertambah kuat. Lalu pindahkan. Sekarang rasakan bahu kanan dan lengan kanan kita. Seluruhnya dengan lembut. Rasa apa pun, mungkin enak atau tidak enak. Tugas kita menyadari dia anicca. Tugas kita menyadari dia anicca. Maksudnya, ketika kita menyadari dengan lembut, otomatis pikiran baik kita muncul bertambah baik. Walaupun kita mengatakan apa saja terjadi biarkan. Tugas kita hanya menyadari dia anicca. Pada saat itu kita sudah memberikan kondisi energi baik
di tubuh kita. Silakan lakukan sendiri-sendiri, lebih detail mungkin bahu kanan, ketiak kanan, sampai lengan atas, lengan bawah, telapak dan jari-jarinya. Silakan. Kalau sudah cukup, sekarang pindahkan secara besar bahu kiri dan lengan kiri, seluruhnya dirasakan. Lalu mungkin di ketiak kiri, bagian demi bagian dirasakan. Dimanapun kita merasakan badan kita, di sana pikiran kita muncul. Karena kita merasakan dengan lembut, dengan sadar, yang baik, yang awas, yang terjaga, pikiran baik muncul, memberikan energi baik di tubuh kita. Ketika kita menyadari dia anicca, dia berubah, dia tidak kekal, pikiran harmonis muncul melepaskan sakit-sakit di tubuh kita. Sadari dengan lembut. Silakan lakukan sendiri-sendiri dengan detail. Kalau sudah cukup, sekarang rasakan secara besar. Dari pangkal leher, dada, perut, dan organ kelamin, seluruhnya. Seluruh tubuh bagian depan. Rasakan dulu dia rileks. Lalu amati. Dimanapun kontak pikiran kita muncul pertama, mungkin tiba-tiba kita merasakan di perut kita terasa kurang nyaman, mungkin perih, diam di sana. Mungkin kita merasakan di dada kita yang berat, diam di dada kita. Sesuaikan dengan keperluan kita. Setiap orang beda. Mungkin saat ini ginjal kita atau mungkin lever kita sedang bekerja keras. Menyuci darah kita sehingga terasa agak berat di perut bagian kanan. Diam di sana. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin terasa di dada kita, di dalam jantung kita. Agak kaku. Agak sakit sedikit. Mungkin banyak emosi yang terekam di sana, darah kita agak kental. Sayangi dia, sadari dia,
dia berubah, dia tidak kekal. Atau mungkin di perut kita, bagian bawah, di sekitar kantung kemih, atau di dalam anus. Diam di sana. Ada perubahan. Sekarang ringankan pikiran kita, perhatian kita, coba menyadari hal-hal yang halus, getaran yang halus di dalam dada kita, cakra dada kita. Rasakan dengan lembut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindah ke cakra ulu hati kita. Lalu pindah ke cakra seks kita. Kurang lebih di atas kantung kemih, di antara pusar dan organ kelamin kita. Menyadari badan dengan pikiran harmonis, mengedukasi seluruh sel di tubuh kita agar bereaksi baik, metabolismenya baik, imunnya menjadi pintar, sehingga lebih mudah mempertahankan kesehatan. Lalu pindahkan ke seluruh kaki kanan. Rasakan seluruh kaki kanan, rasakan dengan lembut. Paha kanan, betis kanan, telapak dan jari-jarinya. Kalau sudah cukup, pindahkan seluruh kaki kiri. Dimanapun kita merasakan badan kita, pasti ada perubahan. Karena badan kita berkondisi oleh umur, setiap hari berubah. Makanan setiap hari berubah, berproses. Pengalaman hidup, pikiran, memori,
dia mempengaruhi badan, selalu berubah. Gunakan perubahan-perubahan ini untuk melatih memunculkan pikiran harmonis kita. Sambil badan kita sehat, sambil melepaskan reaksi buruk dari memori. Kalau sudah cukup, sekarang pindahkan. Rasakan seluruh pantat dan punggung kita. Seluruhnya, rasakan dulu secara besar. Rileks. Mungkin kontak pertamanya punggung sebelah kanan, bagian atas, diam di sana. Begitu kita rasakan seluruh punggung dan pantat kita, tiba-tiba telinga bagian kanan mendenging, rileks saja. Sadari, mungkin ketegangan di ginjal, chi-nya mengalir ke sana, dengingannya muncul sebentar. Sadari saja. Mungkin punggung bagian bawah kita kaku, diam di punggung bagian bawah. Mungkin dalam anus kita panas, diam dalam anus. Di mana saja. Sadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Lalu kembali ke leher dan kepala. Sahabat meditasi yang ingin melanjutkan sendiri-sendiri, mungkin ada problem, ada sakit, mau melakukan penyembuhan, silakan. Kalau yang ingin mengakhiri dengan saya, berlatih meditasi cinta kasih, ikuti instruksi saya. Mula-mula kembali ke nafas keluar dan masuk, agar pikiran baiknya muncul dulu. Kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Kalau sudah tenang, letakkan pikiran di dalam dada, di dalam jantung kita. Dengan lembut, ucapkan dalam hati, semoga saya berbahagia. Ucapkan dengan lembut, semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Munculkan rasa enak yang baik.
Rasa enak yang baik, energi baik ini dari jantung ke seluruh badan beredar melalui darah. Dari jantung melalui sungai besar Qi kita beredar ke seluruh badan. Dari cakra dada yang berpusat di sekitar jantung bergetar ke seluruh badan. Di dalam dada kita ada landasan pikiran, landasan badan, menyebarkan ke seluruh badan. Jadi tugas kita hanya meletakkan pikiran kita di dalam dada, ucapkan dengan lembut, semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Nah, kalau sudah cukup, masih di dalam dada, ucapkan dengan lembut, semoga semua keluarga saya berbahagia. Keluarga yang sering kontak dengan kita atau yang serumah dengan kita. Satu persatu hadirkan mereka di dalam dada. Sudah cukup. Lanjutkan. Semoga semua sahabat saya berbahagia. Hadirkan 3 sahabat kita di dalam dada kita. Sahabat A berbahagia. Sahabat B berbahagia. Sahabat C berbahagia. Lanjutkan. Semoga semua orang netral berbahagia. Orang netral A berbahagia. Netral B berbahagia. Netral C berbahagia. Seperti tukang parkir mungkin. Penyiar televisi, pedagang sayur, di dalam dada masih. Semoga semua orang bermasalah berbahagia. Sebutkan 2 atau 3 orang. Kalau sudah cukup, rasakan seluruh badan rileks. Kembali ke dalam dada, semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Lalu pancarkan ke seluruh alam semesta. Seluas-luasnya. Semoga semua hidup berbahagia. Beberapa kali, mungkin 5 kali, 6 kali. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Sudah tenang, sekarang kirimkan cinta kasih kita kepada sekelompok orang mungkin sedang mengalami musibah
kirimkan cinta kasih kita dan doa kita menurut agama kita masing-masing. Nah, kalau sudah cukup, sekarang kembali dulu ke nafas keluar dan masuk sebelum kita tutup meditasi kita. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita. Kita tutup. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Terima kasih sahabat meditasi semuanya telah berlatih bersama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.